Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari tim kami tentang daftar pustaka. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota tim kami yang merupakan 9 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Arianti Fitri Wulandari. Yang kedua ada Arsya Gita Cahyani. Yang ketiga ada Dela Nurlaida. Yang keempat ada Cindy Mutiasari. Yang kelima ada Yuliana Sari. Yang keenam ada Rama Wibagja. Yang ketujuh ada Salsa Melani. Yang kedelapan ada Teguh Gumilang. Dan terakhir ada Rahmat Hidayat. Daftar pustaka tidak hanya memberikan pengakuan kepada sumber-sumber yang digunakan, tetapi juga memungkinkan pembaca untuk melacak jejak penelitian dan membantu menegakkan kredibilitas sebuah tulisan akademis. Selain menunjukkan penghargaan kepada para penulis sebelumnya, penggunaan format yang sesuai juga membantu menjaga konsistensi dan kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pembaca. Daftar pustaka sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Tentu saja penyusunan sebuah daftar pustaka harus mengedepankan asas kemudahan. Rumusan masalah dari tema yang kami buat ini meliputi pengertian daftar pustaka, fungsi daftar pustaka, jenis-jenis daftar pustaka, cara penggunaan dari daftar pustaka, dan contoh dari daftar pustaka. Tujuan penulisan ini memberikan dasar pengetahuan mengenai cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar, terus juga mempelajari beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari sumber yang berbeda, dan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mengetahui dan memahami tata cara penulisan daftar pustaka dengan baik dan benar, serta penerapannya sebagai penunjang pembelajaran dan penulisan proposal dan artikel yang akan datang. Baik, pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka atau bisa disebut dengan referensi adalah daftar yang berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Daftar pustaka merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari karya ilmiah sehingga menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Ada beberapa style format daftar pustaka seperti style APA, Pancover, hardpad, dan Turabian. Masing-masing style memiliki format dan bentuk yang beragam, baik menggunakan angka atau huruf, hingga footnote atau body note. Dan di antara style tersebut yang paling banyak dalam karya ilmiah yaitu style APA. Sedangkan Pancover, hardpad, dan Turabian lebih banyak digunakan dalam jurnal dan buku. Fungsi daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah memiliki beberapa fungsi penting, di antara lain seperti memperkuat argumen, menghindari plagiarisme, menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah, mempermudah proses peninjauan ulang, sumber-sumber rujukan saat diperlukan koreksi dan konten tulisan, memberikan bantuan kepada pembaca hingga lebih memahami sumber-sumber yang dikutip dalam karya ilmiah. Baik, selanjutnya saya serahkan semua pada Cindy untuk menjelaskan. Bentuk daftar pustaka A. Dengan seorang pengarang, Hackett Charles F.A. Course in Modern Linguistics, New York, The Macmillan Company, 1966. B. Buku dengan 2 atau 3 pengarang, Oliver Robert and Rupert Cartwright, New Training for Effective Speech, New York, Henry Holt and Company, in 1958. Buku dengan banyak pengarang, Morris Alton, C. It. L. College English, The First Year, New York, Harcourt, Brands and Ward, 1964. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan, Gleason,
I an introduction to descriptive linguistics. Ref. It New York. Holt, Reinhardt, and Winson 1961. Urutan penyusunan daftar pustaka yang benar. Pertama, nama penulis. Nama penulis disebutkan sebagai elemen pertama penulisannya dimulai dengan nama belakang atau nama keluarga, diikuti oleh tanda koma dan nama depan serta nama tengah. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama penulis, langkah berikutnya adalah mencantumkan tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku biasanya dapat ditemukan di halaman awal setelah halaman judul. Sementara itu, tahun terbit artikel jurnal dan makalah biasanya tertera di header bagian atas. Yang ketiga, judul buku atau artikel yang dirujuk. Unsur berikutnya adalah judul tulisan yang dirujuk. Judul harus ditulis secara lengkap sesuai dengan tercantum pada sumber, baik itu berupa buku, artikel jurnal, makalah, atau sumber lainnya. Yang keempat, nama penerbit. Setelah mencantumkan judul tulisan, informasi berikutnya adalah nama penerbit. Nama penerbit buku biasanya terdapat di sampul depan, sampul belakang, atau pada halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Jika sumbernya adalah artikel jurnal, cantumkan nama jurnal yang memuat artikel tersebut. Yang kelima, tempat terbit atau keterangan terbitan. Langkah terakhir dalam penulisan daftar pustaka adalah mencantum keterangan penerbitan. Keterangan ini bisa berupa tempat terbit atau informasi lainnya yang relevan. Tempat terbit sering digunakan untuk sumber berupa buku dan biasanya dapat ditemukan di halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Sementara itu, informasi penerbitan pada artikel jurnal atau makalah dapat berupa nomor dan volume tulisan yang mana informasinya bisa ditemukan di bagian header. Teknik penyusunan daftar pustaka. Terdapat beberapa teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam penulisan daftar pustaka, perlu diperlihatkan beberapa hal sebagai berikut. Menulis nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis kemudian diikuti dengan nama depan. Tulisan tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. Tulis tahun terbit buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring setelah judul buku kemudian diberikan tanda titik. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Untuk selanjutnya, bila akan digunakan dua sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber rilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sophia di 2002, di mana komponen tersebut ditulis sebagai berikut. Nama pengarang, tanggal revisi terakhir, judul makalah, media yang memuat, URL yang terdiri dari protokol, situs, path, atau file, dan yang terakhir tanggal akses. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data terdiri dari buku pertama, penulisan untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu, setelah nama belakang, ditulis, beri tanda koma, dimulai dari nama belakang lalu beri tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. Buku kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Buku ketiga, judul buku ingat ditulis dengan menggunakan huruf miring setelah judul gunakan tanda titik. Buku keempat, tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan tanda titik 2, dan buku kelima, penerbit buku tersebut diakhiri dengan tanda titik. Ragam gaya penulisan daftar pustaka dan unsur-unsur daftar pustaka. Berikut ragam gaya penulisan daftar pustaka. Selain APA, Hartford, Vancouver, dan Trabian, juga terdapat berbagai format daftar pustaka atau biasa dikenal dengan istilah gaya citasi yang banyak digunakan dalam penulisan akademik, yaitu ada Modern Language Association,
American Psychological Association, dan Chicago Manual Style. Selanjutnya ada unsur-unsur daftar pustaka. Untuk persiapan yang baik agar tidak ada kesulitan dalam penyusunan daftar pustaka itu, tiap penulis harus tahu pokok-pokok mana yang harus dicatat. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, lalu ada judul buku termasuk judul tambahannya, lalu ada data publikasi yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Ada metode-metode daftar pustaka dengan style APA. Seperti metodenya yaitu menggunakan nama belakang penulis untuk membuat entry daftar referensi. Dalam gaya APA, Anda hanya menggunakan inisial nama depan dan tengah. Ikuti nama belakang penulis dengan koma, kemudian cantumkan inisial nama depan dan tengahnya. Jika sumber memiliki lebih dari satu penulis, pisahkan setiap nama dengan koma dan simbol kutip dan entry Anda atau akan tampak di next page seperti ini. Buku dengan satu penulis, contohnya itu Smith, J, K, dalam kurung 2020, titik. Understanding the Basic of Psychology, titik, New York, NY, titik 2, Academic Press. Dan baik untuk buku dengan kedua penulis, itu pertama nama penulis, kemudian bukan nama penulis dua itu, kemudian tahun, judul atau yang dipautkan di sini. Untuk buku dengan dua penulis ada Advanced Theories in Social Behavior. Untuk contoh dalam artikel dalam jurnal, nama dan nama temannya, kemudian tahun dilanjut dengan judulnya. Terus contoh bab dalam buku yang diedit ada nama, tahun, kemudian judulnya. Terus ada judul atau yang dalam bukunya ditautkan, masukkan. Kemudian ada sumber dengan lebih dari 3 penulis, itu nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, kemudian tahun, kemudian judul. Entry kutipan ini sudah lengkap jika Anda tidak memiliki informasi lain. Masukkan nomor volume, keluaran, dan atau halaman. Dalam situasi seperti ini, masukkan nomor volume dalam teks miring, ditambahkan koma, kemudian tikan nomor halaman artikel. Jurnal-jurnal lainnya dirilis berdasarkan nomor keluaran. Untuk jurnal seperti ini, masukkan nomor volume dalam teks miring, nomor keluaran di dalam tanda kurung, dan nomor halaman. Sebagian besar artikel memiliki nomor DOI atau Digital Object Identifier. Nomor ini serupa dengan nomor ISBN. Tetapi untuk artikel jurnal, artikel baru biasanya memiliki nomor tersebut. Tapi jika teks sumber yang Anda gunakan tidak memiliki DOI, Anda tidak perlu menambahkannya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak video dari presentasi teman-teman kami. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam hal ini yaitu ketika kita mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap, daftar pustaka dapat pula dilihat dari segi lainnya, yaitu ia berfungsi sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Seperti kalau misalkan kita ingin melihat judul buku dari mana, termasuk judul tambahannya, terus judul artikel yang bersangkutan itu dari mana bisa dilihat di daftar pustaka, atau nama majalah atau jilid, nomor, dan lain-lain. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa
membawa hasil yang maksimal kepada teman-teman, dan juga dengan adanya daftar pustaka ini semoga memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah artikel atau laporan-laporan lain. Terima kasih dari saya, dari tim 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.